Halo guys, gimana kabarnya? Aku percaya semua baik-baik saja ya kan? Shalom, ya kan? Peace be with you. Dan Tuhan beserta dengan kita, Emmanuel. Amin. Alright, so good. Oke, so hari ini kita akan bahas Amsal yang ke-21 ya kan? Kita akan lihat dari Amsal 21. Aku beri judul The House, rumah, ya kan? Rumah. Oke, kita akan lihat di Amsal 21 ayat yang ke-9. Jadi ini kita akan ada dua ayat. Amsal 21 ayat 9 dan juga Amsal 21 ayat 19 karena ini saling melengkapi. Kita lihat di sini Amsal 21 ayat 9 dikatakan lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Amin. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada tiga sifat ya, ada tiga sifat yang mana kita lebih baik menyendiri, bahkan lebih baik untuk kita keluar ada di padang gurun. Yang mana padang gurun seperti kita ketahui adalah kita kehausan, kita kelaparan, yang di sana juga tidak ada orang, kita panas. Itu lebih baik daripada tiga sifat ini. Yaitu kita bisa lihat di dalam bahasa Indonesia dikatakan bertengkar, ya kan, bertengkar dan pemarah. Ada tiga kata yang dikatakan dalam bahasa Indonesia, bertengkar, dan pemarah. Tiga hal. Oke, jadi di sini kita bisa lihat pertama adalah rumah. Ini yang pertama adalah kita lihat adalah rumah. Rumah ini mengartikan apa di sini? Nah, rumah ini mengartikan bahwa ini adalah rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan, rumah Tuhan adalah gereja Tuhan. Dalam gereja Tuhan, gereja Tuhan ini apa? Gereja Tuhan ini adalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Kita sangat familiar ya, kita sangat familiar ya. Ini 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Berarti rumah Tuhan ini adalah the living Savior. Jadi rumah ini kita bisa lihat bahwa ini adalah the living Savior. Komunitas kita, the living Savior. Komunitas dalam nama Yesus yaitu adalah kita, klub kita, the living Savior. Jadi kita harus bayangkan di sini. Aku minta kita mau bayangkan ini adalah the living Savior. Dan kemudian perempuan ya, perempuan. Kita ini adalah mempelai Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan bahwa kita ini adalah mempelai Tuhan. Kita adalah si perempuan, kita adalah perempuan. Kita semuanya adalah perempuan dan Tuhan Yesus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai perempuan. Jadi di sini dikatakan kita ini adalah perempuan. Kita ini perempuan yang mana adalah tuan rumah di sini. Kita tuan rumah yang ada di dalam rumah Allah, begitu. Demikian katanya. Jadi ini adalah kita ini sebagai tuan rumah harus ngapain di sini? Jangan sampai ya kan kita sebagai tuan rumah kita membuat orang yang datang, orang yang tinggal bersama dengan kita ini malah lebih baik dia tinggal sendirian, bahkan keluar pada padang gurun. Ini yang kita perlu perhatikan di sini. Kita sebagai tuan rumah dalam the living Savior, dalam kelab kita, apa yang harus kita lakukan di sini? Dan kemudian kita bisa lihat di sini dalam bahasa Inggris dan Mandarin ada satu kata yang nggak ada dalam bahasa Indonesia. Di sini dikatakan a white house, rumah yang luas. Dalam ayat 9 dikatakan a white house, rumah yang luas. Bahasa Mandarin juga dikatakan rumah yang luas, rumah yang luas. Jadi daripada tinggal dalam rumah yang luas, rumah yang penuh kekayaan, mending tinggal sendirian di dalam sotoh rumah gitu, di satu sudut rumah sendirian daripada tinggal di rumah yang luas. Jadi ini intinya dari dua ayat ini kita bisa jadikan satu, bahwa tidak peduli. Ini yang kita perlu perhatikan. Tidak peduli seberapa kayanya diri saya dalam hal finansial, dalam hal aset, dalam hal kemampuan otak, ya, kemampuan skill. Tidak peduli seberapa kayanya kita, tidak peduli seberapa kayanya the living Savior. Komunitas kita seberapa besar, rumah gedung yang kita miliki, juga tidak peduli seberapa kreatif kita melakukan pelayanan Tuhan, seberapa kreatif visi yang Tuhan berikan kepada kita, seberapa besar visi yang Tuhan berikan kepada kita, seberapa luas jangkauan kita melalui internet atau melalui Facebook, melalui apapun, seberapa luas jangkauan kita, seberapa luas target kita. Ini tidak peduli seberapa luas apapun yang kita lakukan, seberapa besar yang kita lakukan. Di sini dikatakan kita tidak bisa membuat orang betah tinggal di dalam the living Savior jika kita adalah menjadi seorang pemarah, bertengkar, dan bertengkar. Kita akan lihat tiga hal ini. Dan jika kita tidak bisa membuat orang lain betah tinggal di dalam kita, tinggal di dalam komunitas the living Savior, well, apakah Tuhan berkenan akan kita? Aku percaya kita tidak berkenan di mata Tuhan sebab kita gagal melakukan apa yang harus kita lakukan di sini. Sehingga dalam hal ini Tuhan memberikan Amsal, yang Salomo memberikan Amsal ini kepada kita supaya kita bisa mengerti apa yang harus tidak kita lakukan, yaitu sebagai bertengkar, dan pemarah. Ada tiga hal di sini yang aku mau bahas. Yang pertama, bertengkar. Dua kata bertengkar ini dalam bahasa Mandarin juga sama, memiliki kata yang sama, yaitu adalah zhengchao. Zhengchao ini memiliki arti kata dispute atau strife.
Nah, dispute dan strife ini, aku akan artikan di sini. Dispute memiliki dua arti yang aku mau katakan di sini. Yang pertama adalah kita berargumen dengan marah, berargumen dengan suara yang tinggi, dengan nada suara yang tinggi, berargumen dengan marah. Argumen ini udah nggak sehat lagi. Jadi di sini katakan kita berargumen dengan marah-marah. Ini bahaya. Kita berargumen dengan marah-marah, menyampaikan isi hati kita dengan marah. Ini berbahaya di sini. Dan kedua adalah kita mencari-cari kesalahan untuk kita bisa komplain, mencari-cari kesalahan, mencari-cari apa yang kurang dalam the living Savior, dalam komunitas kita, supaya kita bisa komplain, supaya kita bisa mengeluh, komplain terus kepada pemimpin-pemimpin kita terutama, khususnya kepada Tuhan. Ya, kita komplain, aduh Tuhan, percuma aku tinggal di sini Tuhan. Ya, jadi ini semua untuk komplain, ngeluh, komplain. Jadi ini adalah dispute. Kita berargumen dengan marah-marah yang pertama, dan kedua adalah mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, mencari-cari apa yang tidak seharusnya dikatakan kelemahan, dan ini dibuat menjadi kelemahan supaya bisa komplain, supaya bisa melawan, ya, melawan pemimpin dan melawan Tuhan khususnya. Dan kemudian yang di sini dikatakan dispute atau strife, artinya strife ini adalah berusaha keras sebagai partai oposisi atau pihak yang berseberangan atau sebagai rival, sebagai lawan. Jadi dan di sini dikatakan cengcau itu bukan cuma mencari-cari kesalahan, tapi dia posisinya berada pada partai oposisi. Ia berseberangan dengan kita, ia berseberangan dengan the living Savior, tapi ia melayani Tuhan di dalam the living Savior. Ini berbahaya. Jadi marilah kita memiliki satu pola pikir yang benar. Dan jikalau kita masuk ke dalam the living Savior, jikalau kita terpanggil untuk melayani di dalam the living Savior, maka kita melayani dengan baik, melayani dengan segenap hati, segenap kemampuan kita, segenap energi kita. Aku encourage kita, ayo kita melayani dengan sekuat tenaga kita, melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan di sini, jika kita sudah melayani, masuk dalam living Savior, mari kita berdiri berdampingan, jangan kita berseberangan, jangan kita jadi partai oposisi. Mari kita jadi masuk benar-benar, kita mendukung sepenuhnya visi the living Savior, mendukung pelayanan Tuhan di dalam the living Savior ini, oke? Jangan kita menjadi orang yang cengcau. Jika kita jadi orang yang cengcau, ini adalah percuma. Orang-orang tidak akan betah tinggal di dalam the living Savior, oke? Dan di sini aku perlu bantuan kita semua, aku perlu kerja sama kita semua, sebab aku tidak bisa melakukan ini semuanya sendirian. Marilah kita bersatu, kita bekerja sama supaya kita tidak saling cengcau di sini, oke? Ini aku mau encourage kita semua, jangan saling cengcau. Dan kemudian dalam bahasa Mandarin dikatakan cengcau ini menjadikan kita saling marah, kita angry, kita jadi marah. Ini arti dalam bahasa Mandarin, kita cengcau sehingga membuat kita jadi marah. Jadi marah ini diakibatkan dari perdebatan di awal ini, berargumen yang dengan marah-marah, dengan nada tinggi, menyampaikan argumen dengan nada tinggi, marah-marahan, jadi rival. Jadi akan membuat kita jadi marah, saling emosi, saling marah, saling mengungkapkan ini, kemarahan ini. Dan interestingnya di sini berikutnya dalam bahasa Inggris itu ada 3. Ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-19, kata bertengkar ini berbeda, menggunakan 2 kata yang berbeda. Dari ayat yang 9 dikatakan brawl. Brawl ini memiliki artinya berdebat dengan teriak-teriak ini. Jadi ini adalah cengcau, berdebat dengan teriak-teriak. Mungkin bisa jadi kita kalah jika kita menyampaikan keluh kesah kita, pendapat kita, mungkin pendapat kita salah, pendapat kita keliru. Mungkin karena kedewasaan rohani kita yang mungkin kurang tinggi, yang kurang dewasa, dan ternyata firman Tuhan tidak berkata dengan apa yang kita inginkan. Kita marah-marah, kita ingin didengarkan, padahal argumen kita salah, sehingga kita reaksinya adalah kita teriak-teriak di sini. Ini brawl. Dan kemudian di ayat yang 19 dikatakan consensus. Consensus ini memiliki arti kata memiliki bawaan atau kecenderungan untuk berargumen, selalu mencari-cari untuk kita bisa berargumen. Kita dengarkan untuk kita bisa berargumen, kita bisa melawan, kita jadi rival di sini. Kita jadi rival, kita jadi musuh. Memiliki kecenderungan untuk berargumen, untuk melawan. Dalam hal ini aku bisa katakan berarti konsensus ini memiliki bawaan untuk selalu memberontak, mencari-cari kesalahan untuk memberontak di sini. Jadi selain ia berdebat, ia juga mencari-cari alasan untuk jadi pemberontak di sini, memberontak dari dalam. Jadi bukan musuh dari luar, tapi ini adalah jadi musuh di dalam selimut, musuh di dalam rumah ini. Ia tinggal bersama dengan kita, tetapi kita sendiri ingin mengadu domba di dalam. Ini berdebat. Ya kan, ini memiliki adalah konsensus, memiliki kecenderungan untuk memberontak aturan yang telah dibuat, memberontak apapun itu, memberontak opini-opini
memberontak keimanan, ya kan, segalanya ini diberontak sama dia. Ini adalah conscientious. Dan kemudian pemarah, ini dikatakan angry, ya kan, angry, an angry woman, perempuan yang pemarah. Pemarah ini memiliki arti kata ekspresi kemarahan. Ekspresi kemarahan, emosi marah ini diekspresikan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan sakit hati. Ini arti kata angry di sini, resentment. Resentment memiliki 3 arti kata, yaitu kebencian, dendam, sakit hati. Sehingga ini dikatakan jika kita akan jadi pemarah, kita akan marah. Ini semuanya disebabkan oleh kita benci, kita dendam, sakit hati. Benci, dendam, sakit hati disebabkan oleh contoh itu tadi. Disebabkan oleh kita berargumen, kita selalu berontak, kita sakit hati, kita terlalu memiliki perasaan, terlalu merasa, aduh, nggak seharusnya kamu melakukan itu. Akhirnya kita sakit hati, memiliki hati yang sangat lembut, sangat lunak, tidak bisa menerima yang namanya kebenaran. Well, aku mau encourage kita jangan ada hal yang seperti ini dalam The Living Savior. Hari ini aku mau encourage kita semua, ayo kita jadi orang yang berlapang dada, orang yang bisa menerima, orang yang bisa ditegur, orang yang bisa dibenarkan. Oke, so mari kita jadi tuan rumah yang benar dalam The Living Savior, menjadi tuan rumah yang mana orang-orang itu bisa tinggal bersama dengan kita dengan baik, dengan nyaman, begitu. Tidak ada yang namanya pemberontakan, tidak ada yang namanya argumen-argumen dengan nada tinggi. Kita semuanya harmonis di sini. Kita harmonis, bisa menjadi satu. Ini kerinduanku bahwa kita jadi satu, kita bisa saling bahu membahu, tolong menolong. Kita harmonis di sini. Oke, ini adalah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus kita, yaitu kita jadi harmonis di sini dengan hikmat Tuhan. Kita jadi harmonis, kita jadi dewasa, oke? So, ya, sekian hari yang ke-28 tentang house. And I'll see you guys tomorrow yang ke-29. Cheers guys, and God bless you.